Mengenai isolasi dan identifikasi fitokimia dari buah-buahan sebagai anti-obesitas, di sini saya mengacu dari jurnal yang telah tersinta 3. Yang mana untuk perkenalan, obesitas itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana terjadinya jika kuantitas jaringan lemak tubuh dibandingkan dengan berat badan total itu lebih besar dari keadaan normalnya. Atau bisa dikatakan sebagai suatu keadaan di mana terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga berat badan seseorang itu jauh di atas normal. Nah, penumpukan lemak inilah akan mengakibatkan suatu penyakit yang disebut dengan hiperkolesterolemia. Nah, itulah mengapa saya mengacu dari jurnal yang mengatakan uji efektivitas ekstrak etanol biji alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol total. Karena dilihat dari ini, dari pengertian obesitas serta hiperkolesterolemia itu ada kaitannya karena obesitas terjadi karena adanya penumpukan lemak. Nah, poin penting dari jurnal tadi yaitu adanya tanaman alpukat mengandung alkaloid, tanin, saponin, dan flavonoid serta ekstrak etanol dari biji alpukat. Nah, yang pertama ini untuk pembuatan ekstrak etanol dari biji alpukat. Ini bersumber dari jurnal yang telah tersinta 3 mengenai uji efektivitas ekstrak etanol biji alpukat terhadap penurunan kadar kolesterol. Nah, dalam pembuatan ekstrak etanol biji alpukat, itu menggunakan serbuknya yang telah dibuat menjadi bentuk serbuk yang nantinya akan diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Nah, setelah pelarut etanol itu sebanyak 2,7 liter, lalu dibiarkan selama 3 kali 24 jam yang terlindung dari cahaya sambil sesekali itu diaduk. Ekstraknya itu disaring menggunakan kertas saring, lalu diperolehlah filtrat yang nantinya akan dipekatkan dan dilanjutkan dengan proses pengentalan menggunakan water bath sampai menjadi ekstrak kental. Lalu mengapa dilakukannya suatu pembuatan ekstrak dari etanol biji alpukat ini? Karena nantinya dia akan digunakan untuk uji fitokimia. Nah, dalam uji fitokimia dia itu menggunakan ekstrak dari biji alpukat. Untuk melakukan uji fitokimia itu menggunakan metode yang disebut dengan screening fitokimia. Screening fitokimia itu sendiri itu merupakan suatu metode atau gambaran tentang golongan senyawa apa sih yang terkandung dalam tanaman daun gatal yang meliputi pemeriksaan alkaloid, glikosida, saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Nah, karena dalam hal ini kita akan mengidentifikasi ataupun melakukan screening fitokimia terhadap biji alpukat, maka kita akan melihat golongan senyawa yang terkandung di dalam biji alpukat. Nah, untuk yang saya katakan ini itu bersumber dari jurnal farmasi mengenai screening fitokimia. Ini merupakan tabel hasil dari screening fitokimia atau uji fitokimia dari biji alpukat yang mana bisa kita lihat ternyata saat melakukan screening fitokimia dia itu didapatkan hasil alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin dengan reaksi untuk alkaloid Dragenroth, flavonoid hasil pekat dan logam magnesium, lalu saponin dikocok dan ditambah dengan HCl2N, lalu dengan tanin itu dengan reaksi penambahan NaCl 10% yang ditambah dengan FeCl3 didapatkan hasil positif yang mengatakan bahwa jika positif dia mengandung golongan senyawa yang diuji. Nah, jika pada jurnal yang saya dapatkan itu untuk bereaksi menggunakan Dragenroth terkhususnya untuk alkaloid itu akan terjadi perubahan warna menjadi warna merah jingga dan membentuk endapan orange hingga endapan kuning kecoklatan. Nah, untuk warna yang dihasilkan dari reaksi Dragenroth ini itu bersumber dari jurnal Dinamika Pendidikan yang saya dapatkan yang telah tersinta 2. Ini merupakan gambar dari hasil
uji alkaloid dengan reaksi Dragendorf yang dikatakan dia akan mendapatkan hasil endapan berwarna jingga kemerahan. Nah, seperti ini dari jurnal penelitian pendidikan IPA yang telah tersinta 2. Nah, kembali lagi ke hasil uji fitokimia tadi, yang mana ternyata dikatakan dia mendapatkan hasil positif alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Nah, salah satu dari senyawa bioaktif yang terkandung dalam biji alpukat ini, contohnya alkaloid, itu bersumber dari jurnal yang saya dapatkan, itu jurnal Sains dan Kesehatan yang telah tersinta 3, dikatakan bahwa ternyata alkaloid yang terkandung dalam biji alpukat ini, dia itu dapat menghambat aktivitas enzim lipase pankreas sehingga meningkatkan sekresi lemak melalui feses yang mengakibatkan penyerapan lemak yang terjadi oleh hati ini itu terhambat dan tidak dapat diubah menjadi kolesterol. Nah, sehingga dalam hal ini kita dapat eh, menggunakan tanaman alpukat ini sebagai pengembangan obat baru untuk obat kolesterol yang mana salah satu faktor dari obesitas tadi.